berjumpa kembali dengan Buana Coach, yaitu channel yang membahas serial perencanaan jalan raya menggunakan civil city. Buana Coach telah beberapa kali menyelenggarakan kursus online ya, untuk perencanaan jalan raya, baik secara pribadi di perusahaan maupun bersama dengan bimbingan kursus yang lainnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang alignment horizontal. Seperti telah kita tahu bersama, kita kemarin sudah beberapa tahapan membuat jalan raya. Kemarin kita sudah membuat surface existing. Kemudian yang ketiga adalah lanjutan yang kedua, yang lanjutan dari langkah pertama adalah membuat alignment horizontal. Alignment horizontal yang akan kita buat pada surface yang sudah kita buat kemarin, ini akan menghubungkan titik A, kemudian melalui titik PI1 dan PI2, lanjut ke titik, dan akan berakhir di titik B. Nah, satu jalan kan pasti ada titik A dan titik B. Nah, di sini sesamping dengan membuat setelah kita mengetahui ketinggian juga dari level ketinggian dari surface ini, kita selanjutnya akan memperhatikan desain tahapan desain yang sesuai dengan di PDGJ 2021 maupun di AASPO 2011. Baik, untuk membuat perhitungan desain geometrik panduan geometrik jalan sesuai dengan yang peraturan yang ditetapkan di Indonesia ya. Kami sudah menyediakan file Excel ya, yang barangkali akan berminat silakan menghubungi nomor HP ini dan atau menggunakan ini ya. Sini akan kita terangkan untuk bahwa kriteria ada kriteria desain perencanaan yang merupakan perencanaan teknisnya terlebih dahulu, yang mana jalan itu dikelompokkan sesuai dengan fungsi jalannya ya, fungsi dan status kelas dan sarana pelengkap jalan ini seperti ini. Nah, kalau ini kan kita bisa mendefinisikannya dengan bantuan berdasarkan LHR dan sebagainya. Kemudian yang perlu diketahui lah, kalau di LHR kan harus kita menggunakan survei secara manual ya, menghitung manual di satu titik tertentu untuk menghitung lalu lintasnya. Nah, yang bisa kita lakukan dengan ini adalah mengetahui klasifikasi dari medannya, yaitu pertama adalah medan datar, kemudian medan bukit, dan medan gunung. Nah, untuk mengetahui peraturannya di sini yang di tahun 2021 yang PDG 2021 ada tiga klasifikasi jalan, yaitu medan datar, bukit, dan gunung, dan notasi D dan BG ya, dengan ketentuan bahwa kemiringan di bawah 10% dianggapnya adalah datar. Kemudian untuk bukit itu ke definisi ada 10-25%, kemudian gunung adalah bisa 25%. Karena catatan kemiringan medan yang diperoleh adalah rata-rata dalam 50 meter ya, dalam 50 meter per 50 meter dalam panjang 1 kilometer. Ini bisa perlu untuk mengetahui profil elevasi existing di kiri dan kanan as jalan pada jarak rentang 50 meter. Baik, kita akan lanjut akan membuat pengklasifikasian untuk medan jalannya. Nah, untuk mengetahui klasifikasi medan jalan, terlebih dahulu kita membuat alignment ya. Kita membuat alignment dulu, alignment di asnya, di as jalan itu ya. Ada beberapa cara membuat alignment. Yang pertama adalah alignment creation tool. Yang kedua, ini speed. Yang keduanya adalah beberapa titik yang banyak gitu ya, titik-titik center line yang banyak, yang beberapa titik yang kemudian kita hubungkan antaranya, kita interpolasi untuk memperoleh speed alignment. Tapi kita tidak melihat ini karena kita tidak mempunyai titik hasil ukur survei yang menyatakan itu adalah titik-titik center line jalan. Yang ketiga adalah membuat keinginan from objek. Nanti ini kita membuat
foto dengan menggunakan polyline terlebih dahulu. Nah, mana yang akan kita buat? Kita contoh dulu dengan membuat create alignment progression tool ya. Tapi di sini misalnya kita akan tahap 1, kemudian alignment kita adalah IEBM purpose ini ya. Kemudian alignment tabel setnya sudah seperti ini. Nah, untuk alignment kita di sini kita aplikasikan dulu. Nah, kita langsung oke. Nah, setelah ini kita memilih ke sini tangan-tangan dengan workgroup. Jadi untuk tangan workgroup nanti kita tidak gunakan langsung karena kita harus menghitung lengkung horizontal yang diizinkan. Nanti kita gunakan ini dulu. Kita bantuan dengan offsetnya kita pasang di center ya. Nah, oke. Dan di sini kita klik ke sini titiknya. Nah, kita pilih center lainnya. Center lain, center lingkarannya. Titiknya. Kemudian kita sampai ujungnya sini. Kita klik OK. Nah, di sini akan terbentuk alignment-nya yang tapi masih belum ada kursinya ya. Kita masih ke ini PI menghubungkan PI dulu dengan seperti ini. Nah, kita lanjutkan dengan membuat mengetahui kemiringan medan. Nah, ini kita bisa juga sebelum mengangkat saja kita bisa merubah elemennya. Ini edit elemen geometri labelnya. Jadi dengan kondisi di Indonesia itu biasanya standarnya per 25 meter. Kemudian untuk mayor, kemudian untuk minornya adalah 5 meter. Kita klik di sini 5 meter. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan nanti di sini adalah super elevation critical fault. Nanti tapi penggunanya nanti ya setelah ada ketemu ininya ya. Kemudian oke. Ini mumpung masih ingat, jadi kita tambahkan dulu. Nah, seperti ini dia akan membuat per 25 meter sebagai ini mayor, yang minor-minornya tidak ditunjukkan karena dia minor ya, dia per 5 meter. Nah, selanjutnya dari sini kita akan membuat offset dari alignment ini ke kiri 25 meter, ke kanan 25 meter. Kita offset dengan menggunakan ini ya, fasilitas offset dari Civil 3D. Offset kita jarakkan 25. Kita kiri dan kanan 25, ini 25. Nah, yang terjadi adalah offset ini adalah merupakan polyline ya. Ini menggunakan polyline. Nah, kita sekalian menggunakan praktek yang kedua ya, yaitu membuat alignment dengan from object. Alignment from object. Kita bisa membuat alignment object dengan mengklik di sini, lalu kita klik ke mana yang akan kita buat. Jadi kalau misalnya dari A ke B, berarti yang di sini itu dianggap kiri, yang ini dianggap kanan ya. Ini. Berarti kita klik ke sini, klik, poinnya kita klik, kita oke. Kemudian kita lihat dulu, arahnya dia udah ke sini. Berarti dengan arah panah ke sini, berarti memang dari kecil menuju besar gitu ya. Menuju dari SDA 0 sampai ke maksimalnya berapa. Nah, seperti kalau arahnya sudah betul, kita oke. Kalau misalnya kita ingin membalik, kita bisa gitu. Kita balik seperti itu. Tapi langsung nggak bisa, nggak ditanya lagi sama dia oke atau tidak. Tapi langsung dia mengikuti bahwa itu dibalik. Nah, kita ulangi lagi ya dari awal. Ini kita membuat set alignment from object. Kita klik di sini. Lalu kita lihat arahnya betul, oke. Nah, kita klik di sini, enter. Nah, di sini ada TR1, kita tambahkan huruf L ya, kiri ya. Nah, ini kemudian defaultnya ada beberapa, kalau dengan menggunakan from object ada tambahan option ya. Ini kurvanya kita centang. Ya, kemudian kita kan nggak perlu membuat kurva dengan radius 200 meter setiap perubahan di antara dua tangan ya, jadi nggak usah. Jadi kalau di sini dia otomatis akan membuat antara kurva yang ini kemudian dan kurva yang ini, atau tangan yang ini, tangan dengan tangan ini, dia akan otomatis membentuk kurva. Ini opsi yang pertama. Yang kedua adalah menghapus existing, maksudnya dia akan menghapus polyline ini menjadi alignment. Jadi
boleh dihapus, boleh tidak. Karena kalau kita cuma mengenakan satu kali ya kita hapus saja nggak apa-apa. Centangnya kita biarkan aja. Desain-desainnya cukup kita biarkan ya, biar kita nanti atur belakangan. Kita oke. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, dengan tadi jam 100. Kemudian yang sama yang kedua, kita akan membuat di sini juga elemen dengan from objek. Kita klik lagi, lihat arahnya untuk dulu ya. Nah, arah ke sana. Ya, arahnya sudah betul, kita terima, oke. Kita panggil, kita kasih nama dengan 1R. Ini yang sebelah kanan tadi ya. Karena kita berjalan dari A ke B, ke kanan, kemudian dibuang. Kita tidak memerlukan kurvanya, kemudian existing ini dihapus saja, oke. Nah, setelah di sini, maka terbentuklah elemen per 25 sama 25 dengan jarak 50 dalam radius 1 meter. Ini kita akan membuat untuk menghitung kemiringan medannya, seperti itu. Untuk menghitung kemiringan medan Bapak Ibu sekalian, kita perlu membuat membuat surface profil existing ya. Jadi kita membuat surface existing dulu. Ini kita klik. Nah, trasenya yang akan elemen kita gunakan adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dan surface-nya akan tetap karena kita cuma satu dan memang hanya satu ya. Kita membuat surface yang kita add di sini sampai dia muncul sini dan datanya adalah dinamis ini. Ini jangan dilupa ya, karena ini akan dia menyesuaikan apabila terjadi kita menggeser-geser elemen, ini kan dia akan mengikuti ini. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, kita dengan CR1 kita kan 1L kasih EGL. Nah, biar penamanya lebih gampang ya, kita kasih tanda cukup di bawah buat EGL supaya mudahkan aja ya. Yang ini kemudian profilnya kemudian pakai saya punya sendiri ya. Ini ada profil yang memanjang seperti ini. Apabila Bapak Ibu dan teman-teman yang ada berminat untuk membeli template-nya, silakan hubungi kami yaitu ya. USSM-nya adalah 2619. Nah, ini boleh sama persis dengan ini atau boleh juga dikurangi, misalnya jadi 2619 ya. 4-nya nggak usah, boleh tidak apa-apa. Supaya kita masih punya revisi atau misalnya atau kita juga 2015 ya. Kita masih ada 4 meteran untuk bisa kita klik kalau membuat sampel lain. Jadi bisa nggak bingung gitu ya. Kemudian ketinggiannya bisa kita rubah. Nah, untuk yang supaya gambarnya itu bisa terprint dengan baik di chartnya, kita kurangi yang minimum jadi kiranya bisa 3 meteran ya. Jadi 7, kemudian maksimumnya kita tambah jadi 28. Kita tambah di atas 3, di bawah dikurangkan 3. Seperti ini. Kemudian profil ini kita lanjut saja lewat. Kemudian, nah ini juga lanjutnya kita menggunakan budget yang sudah di custom ya. Kemudian kita klik create profil. Nah, kita taruh di tempat yang kosong akan menggambarkan profilnya yang seperti ini. Nah, apabila ini dirasa berat, kita juga bisa menghilangkan garis-garisnya ini dengan cara seperti ini ya. Kita klik ke sini, kemudian edit front view style. Nah, kita klik stylenya dirubah, kita misalnya menghilangkan yang horizontal misalnya, yang garis-garis horizontal yang mayor dan minor kita hilangkan, yang minor mayornya biar aja yang ini yang gede ya. Atau ditutup semua juga nggak apa-apa. Kita coba. Nah, ini dapatnya. Ini ya supaya lebih ringan. Ini yang sebelah kiri. Kemudian agar kita bisa membuat laporan untuk profilnya itu keluar di dalam program AutoGPT, kita harus membuat profil rencana terlebih dulu. Nah, profil rencananya kita buat dengan menggunakan profil creation tool dulu. Kita boleh klik, kemudian kita boleh di sini adalah profil rencana.
rencana RA gitu ya, biar pendek-pendek aja namanya 1L. Nah ini juga apa aja boleh nih, jadi cuma kita mau membuat pilihan stylenya itu ada terserah Bapak Ibu sekalian selera ya. Kita klik dulu dari sini. Nah ini akan kita pilih yang drop tangan, kita hubungkan langsung antara yang paling di awal sampai yang di ujungnya sini ya, klik, nah, enter. Nah sekalian kita membuat sekarang yang ini kan sudah yang kiri ya, kita buat yang kanan sekarang, profil surface setting, kita buat yang kanan itu R, RTL-nya ditambahkan, kita draw sama yang tadi, kita yang satu sekarang R ya, ini R 1R R yang EGL-nya asasinya sama berarti 2 plus 615. Kemudian profil ini sama, kita bikin 10 kurangi 3 ya, yang di bawah 329. Nah, mau ditambah 30 juga nggak apa-apa, boleh. Nah, tabelnya juga sama, kita klik langsung klik ke sini. Nah, setelah itu kita klik sini, akan terbentuk kurva alignment atau kondisi tanah existingnya. Profil tanah existingnya kelihatan. Nah, sama dengan tadi yang di kiri ya, kita membuat profil creation tool, kemudian kita klik di sini. Jika ini adalah kasih rencana 1R yang sebelah kanan itu ya, karena ini R sama R ya, ini sama, kita klikkan OK. Nah kita pakai yang drop tangan nanti untuk yang setelah membuat profil yang jalan penggunanya, kita bahaskan lebih detail ini, karena ini untuk membuat supaya profil ini bisa dibuatkan laporan elevasinya ya, elevasi existing ini. Nah setelah seperti ini kita menuju ke toolbox ini. Nah sini ada report manager. Report manager ini kita bisa membuat profilnya laporan dengan membuat ini Station Elevation Difference Report. Nah itu membuat laporan perbedaan tingginya ya, di sini ya. Kita ini exclude. Nah kita pilih nih satu yang kanan. Nah LDR ini kan tetap satu ya. Nah kita yang kiri, ini yang kiri, yang kanan. Nah jangan lupa kita yang reguler saja, kemudian jalannya adalah 50. Nah ini kemudian kita report, create report. Nah ini kita oke aja. Nah di sini akan membuat satu profil elevation different reportnya. Ini kita copy aja dari awal, dari station sini sampai ke bawah akhirnya ya, jalan ke 50 ya, kita copy. Nah kita kopikan ke tabel Excel yang di sini. Nah di sini sudah ada, karena kita pakai station tadi ya, kita di sini ya, kita copy ke sini. Oh maaf, berarti ini nolnya 1 sini dulu ya. Nah yang di sini listingnya di situ. Nah ini nggak copy, ini harusnya ke sini ya. Yang kita copy dulu ke sini. Misalnya karena kita harusnya ke paling bawah, paling belakang tadi ya. Ini harus 0. Nah ini demikian juga yang untuk yang kanan ya. Ini kan yang kiri udah, kemudian kita pilih yang kanan sekarang. Kita ke kanan, kita pilih yang R-nya yang RA yang 1R ya, yang sebelah kanan gitu. Kita klik ke sini, kita klik report lagi. Yang tadi kita hapus dulu, kita hapus dulu di sini. Nah yang ini kita klik report. Nah, kita oke. Nah akan ada seperti ini ya. Kita seperti tadi, kita copy dari atas kalian ya, biar dari 0, biar nggak geser lagi. Kita copy, kemudian ke tabelnya ini, ke sini kita paste. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada laporannya, perbedaan tingginya ada, nih elevation resisting, ya, dan di sini ya ini masih belum terapel dengan bagus, karena kita sebenarnya cuma hanya untuk mencari elevasi existingnya saja.
Nah, kali ini kan masih bentuknya adalah tag ya, masih belum bisa dihitung, makanya kita akan membuat ini menjadi angka. Caranya adalah kita membuat M-nya ini jadi hilang. Jadi M di sini kita hilangkan jadi 0, kosong gini, kemudian kita replace, all. Nah, itu semua kita close. Nah, habis itu kita kopikan data ini, data yang existing yang sebelah kiri dulu, ke tabel untuk evaluasi topografi. Kita copy ke sini, value ya. Kemudian yang ke sebelah kanan, sebelah kanan existing, kita copy ke sini, kemudian topografinya lakukan ke sini. Nah, setelah ini akan diperoleh rata-rata dari kemiringan tersebut ya. Ini rata-ratanya adalah, ini belum nih karena masih satu lagi ya, dan kurang lebar 1. Ini average-nya kita, ini kesalahan ya, harusnya kurang 1 ya. Nah, ini seperti ini, yang 2550 kita kan masih ada sini. Nah, masih ada 1. Kita copy dulu ke sini. Kemudian yang satunya adalah yang 17,493. Yang copy ke sini. Nah, yang bedanya di sini adalah 0,18. Nah, kita average aja sini. Average dari ini semuanya. Kita rata-rata. Maka terdapat beda rata-rata kemiringannya adalah 1,57. Di mana 1,57 itu sesuai dengan tabel di PDKJ 2021, dia termasuk medan yang datar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menghitung kemiringan medan. Untuk itu, selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mengupas dengan perencanaan desain sesuai dengan tabel yang ada gitu ya, dengan kriteria teknis kita berapa perencanaan kecepatan dan ruang jalan yang dibentuk adalah tipe berapa, tipe 2 dengan dua jalur 2 arah dengan tanpa dibagi. Kemudian selanjutnya kita akan membuat perencanaan kriteria perencanaannya, dan umur desainnya adalah 20 tahun. Jadi kita sampai jumpa lagi di part selanjutnya.